Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas tentang program linear. Oke, program linear ini adalah salah satu materi di semester 1 setelah materi induksi matematika selesai. Kita mulai ya. Kita mulai dari sub materi apa aja pelajari di program linear. Pertama ada pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian ada nilai optimasi, kemudian model matematika, dan juga penerapan. Nah, dari keempat submateri, ada beberapa yang mungkin sudah pernah kalian dengar, ada juga yang belum. Kayak pertidaksamaan linear dua variabel. Sebenarnya, kalau kalimat dua variabelnya mah pasti udah pernah dengar kan? Nah, tapi di sini kan kata-katanya pertidaksamaan berarti dia mengandung atau ada simbol pertidaksamaan. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Kemudian ada model matematika. Nah, model matematika ini sebenarnya sudah pernah sebenarnya udah kalian tahu dari jenjang SD, SMP, SMA. Nah, model matematika ini biasanya dipakai kalau misalkan kalian mau mengerjakan soal cerita, terus kalian rubah tuh ke bahasa matematika. Terus ada nilai optimasi. Nah, nilai optimasi ini berkaitan sama penerapan program linear, di mana penerapan program linear ini akan berhubungan sama soal-soal kontekstual atau permasalahan di dalam kehidupan. Nah, kita lihat dulu nih, ada beberapa pernyataan. Di situ yang pertama, X sama dengan 4. Itu kan dia bentuknya persamaan, karena ada tanda sama dengan. Kemudian ada 2X lebih besar sama dengan 4. Berarti termasuk ke pertidaksamaan, karena ada tanda lebih besar termasuk ke pertidaksamaan, karena ada tanda lebih besar sama dengan. Kemudian ada X ditambah Y sama dengan 4. Di mana pernyataan ini termasuk ke dalam persamaan linear dua variabel. Nah, kenapa disebutnya persamaan linear dua variabel? Karena pertama, kemudian kedua, ada dua variabel yang di situ. Ada variabel X dan juga variabel Y. Kemudian 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan negatif 10. Yang berarti dia pertidaksamaan linear dua variabel. Ada tanda pertidaksamaannya, terus ada dua variabel. Tuh. Nah, terus ada juga yang kayak gini, ada kurung kurawal tapi cuma sebelah. Kemudian X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Terus ada 4X min 2Y kurang dari 12. Dan juga kurung kurawal lagi, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. X tambah Y kurang dari sama 6. X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Dan X, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, X, Y itu maksudnya X-nya lebih besar sama dengan 0. Y-nya juga sama. Nah, bentuk yang ada kurung kurawalnya ini, terus ada pertidaksamaannya juga, kita sebut sebagai dua variabel. Sistem ya, ada sistemnya. Gitu. Lanjut. Nah, tadi kan ada segelintir materi sama sedikit penjelasan tentang pertidaksamaan nih. Nah, terus ada yang namanya materi pokok atau maksudnya inti dari apa sih yang kita pelajari di program linear ini. Yang pertama yaitu menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Seperti yang tadi bentuknya sistem ya. Kalau di sini bentuk umumnya X tambah BY kurang dari sama dengan C, terus PX tambah QY kurang dari sama dengan R, terus ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kenapa X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0? Karena di sistem pertidaksamaan dua variabel di sini diproduktif gitu. Nanti ini bakal dipakai
dalam menyelesaikan masalah. Nah, dari kata-kata menentukan daerah, berarti dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, nanti kita bisa menentukan daerah penyelesaian suatu permasalahan. Gitu. Daerah penyelesaian suatu permasalahan. Gitu. Lanjut, menentukan nilai optimum. Nah, ini berhubungan sama penerapan atau kontekstual atau bagaimana sih permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa kita di sini namanya menentukan nilai optimum. Di situ ada P dalam kurung X, Y sama dengan AX tambah BY dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, nilai optimum itu sendiri kalau di program linear menyangkut masalah maksimum dan minimum. Dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel atau ya sebenarnya inti dari semua pelajaran yang kalian pelajari di sekolah itu kan pasti ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari atau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari bagaimana sih penggunaannya. Nah, ini menyelesaikan masalah kontekstual kayak gitu. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan. Terus materi pokok apa aja yang akan dibahas. Nah, kita mulai ke pembahasan submateri tentang model matematika. Nah, model matematika itu, seperti yang Ibu tadi bilang, sebenarnya sudah melekat sama kalian. Dari jenjang SD, SMP, sampai sekarang SMA. Nah, model matematika ini biasanya kan dipakai kalau misalkan kalian mau merubah bahasa sehari-hari atau bahasa cerita, terus kita rubah ke dalam bahasa matematika. Nah, itu disebut model matematika. Nah, kalau di sini di program linear, bahasa matematikanya atau model matematikanya berhubungan linear dua variabel. Nah, Ibu jelasin sedikit ya. Program linear merupakan model optimasi persamaan linear yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linear. Nah, tadi seperti Ibu bilang, masalah program linear itu berarti masalah nilai optimum, yaitu ada maksimum dan minimum dari sebuah fungsi linear pada suatu sistem pertidaksamaan linear yang harus memenuhi yang namanya fungsi objektif. Nah, fungsi objektif ini bisa juga disebut sebagai fungsi tujuan. Terus, dalam banyak situasi atau yang sering kita jumpai, masalah-masalah yang berhubungan dengan program linear itu berhubungan sama masalah optimasinya yang dapat diselesaikan menggunakan program linear. Dan masalah itu tuh harus diterjemahkan ke dalam bentuk. Nah, sebelum kita mencoba memodel matematikakan sebuah soal cerita atau sebuah masalah kontekstual, kita coba dulu akan menerjemahkan ungkapan-ungkapan dalam ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat ke dalam bentuk pertidaksamaan dalam variabel X dan variabel Y. Di sini Ibu punya 4 kalimat atau 4 ungkapan yang akan kita rubah ke dalam bentuk pertidaksamaan. Yang pertama, kalimatnya gini, seorang tukang kurangnya 20 kue rasa coklat setiap hari. Nah, kalau misalkan kita andaikan kuenya itu sebagai variabel atau variabel X, maka bentuk pertidaksamaannya kan jadi X titik-titik 20. Nah, kita rubah tuh. Titik-titiknya itu adalah pertidaksamaan. Berarti tandanya bisa lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kira-kira apa? Kalau kalimatnya sekurang-kurangnya 20 kue rasa coklat. Ternyata tanda pertidaksamaannya yaitu X lebih besar sama dengan 20. Kenapa tuh? Karena kalimatnya kan sekurang-kurangnya, berarti paling sedikitnya 20 kue. Karena sekurang-kurangnya kan berarti bisa lebih kan?
Samaan yang dipakai adalah X lebih besar sama dengan 20. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pak Yusuf hendak menanam modal hingga 5 miliar rupiah pada sebuah proyek. Nah, berarti variabelnya itu kita misalkan Y ya. Yang ini. Terus yang dimisalkan itu siapa? Modal kan? Modal berarti. Modalnya sebagai Y. Kira-kira Y titik-titik 5 miliar kan berarti. Tandanya apa? Karena hingga 5 miliar, 5. Karena paling besar kan 5. Berarti dari 1, 2, 3, sampai 5. Hingga 5 miliar. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Karena terus kenapa ada tanda sama dengannya? Karena yang tadi yang pertama kan ada 20. Nah, sekurang-kurangnya 20. Berarti paling sedikitnya 20. Angka 20-nya masuk kan. Nah, yang ada tanda sama dengan. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga, bus angkutan yang digunakan membawa penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta tidak kurang dari 10 orang. Atau 10 penumpang. Nah, berarti kalau misalkan penumpangnya sebagai X, maka tanda pertidaksamaannya adalah X lebih besar dari 10. Karena tidak kurang dari 10. Tidak kurang dari 10 berarti lebih dari 10. Berarti 11 orang, 12, 13, dan seterusnya. Yang penting tidak kurang dari 10 atau X lebih besar dari 10. Lanjut ke yang keempat. Kalimatnya, kapal penyeberangan Merak Bakahuni atau dari Merak ke Bakahuni tidak boleh membawa lebih dari 20 kendaraan roda 4. Yang berarti kalau misalkan variabelnya Y titik-titik 20. Apa kira-kira? Y kurang dari 20. Karena kan tidak boleh membawa lebih dari 20. Berarti kan harus kurang dari, berarti Y kurang dari 20. 20-nya masuk nggak? Nggak masuk, karena kan tidak boleh membawa lebih dari 20. Gitu. Sampai sini kita udah pemanasan tuh, menerjemahkan ungkapan-ungkapan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Itu juga bagian dari model matematika. Nah, kita akan coba memodal matematikakan. Kita akan coba dari soal cerita, terus kita rubah ke bahasa matematika yang berhubungan sama masalah kontekstual program linear ya. Nih, orang tukang roti berencana membuat 2 jenis roti, yaitu roti jenis 1 dan roti jenis 2, dengan menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega. Jadi bahan bakunya itu ada 2, ada tepung sama mentega. Roti ada 2, ada roti jenis 1 sama roti jenis 2. Setiap roti jenis 1 memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan setiap roti jenis 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Harga jual roti jenis 1 dan 2 masing-masing adalah Rp1.500 dan Rp2.000. Jumlah persediaan bahan adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar roti ada kalimat memperoleh keuntungan maksimum, ada maksimum-maksimumnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk nilai optimasi yang akan kita cari di permasalahan program linear. Nah, sedangkan yang mau kita kerjakan sekarang adalah kita coba cari model matematika dari soal cerita ini. Nah, yang pertama yang harus kalian lakuin adalah memisalkan. Tadi kan kita udah coba tuh merubah ungkapan atau dari pernyataan biasa ke pernyataan matematis berupa pertidaksamaan. Nah, kita juga memisalkan, kan tadi ada variabel X sama variabel Y. Nah, ini juga sama. Kita mau misalkan dulu atau kita andaikan dulu siapa yang jadi X dan siapa yang jadi Y. Nah, kalian harus tahu kalau misalkan di sini yang ditanyakan berapa
Berarti kan kita akan mencari tahu berapa jenis roti satu yang dibuat sama berapa jenis roti jenis 2 yang dibuat. Maka kita misalkan banyak roti jenis 1 sebagai X dan banyak roti 2 sebagai Y. Selanjutnya, udah gitu, habis kita misalkan, kita bikin sebuah tabel supaya memudahkan kita dalam memasukkan hal-hal yang diketahui dari soal cerita, terus nanti biar gampang gitu. Kita rubah ke pertidaksamaannya biar gampang. Itu tabelnya, pokoknya masukin aja semua yang diketahui. Kan yang diketahui itu ada persediaan bahan, terus jenis rotinya, bahan bakunya, terus ada harga juga. Nah, terus bikin tabelnya itu pokoknya sesuai apa ya? Sesuai. Nah, kalau ini Ibu bikinnya kayak gini. Di sini ada jenis roti, ada jenis 1 sama jenis 2. Terus di bahan bakunya kan ada tepung sama mentega. Kita rubah jadi bentuk gram ya. Tadi kan ada yang masih kilogram, kita boleh rubah ke gram biar sama. Kemudian ada harga. Itu harus sama ya. Kemudian ada harga. Itu harus sama ya. Jadi harus harus sesuai. Di sini kan Ibu bilang di sini Ibu nulisin harganya di sebelah kanan. Harga untuk roti jenis 1 sama roti jenis 2. Jadi sejajar gitu kan. Terus persediaan bahannya untuk tepung tuh ke bawah kayak gitu. Memerlukan tepungnya kan 200 sama menteganya 25. Terus harga roti jenis 1-nya 1.500. Roti jenis 2 tepungnya 100 gram, menteganya 50, harganya 2.000. Sedangkan persediaan bahannya itu tepungnya kan 4.000, menteganya 1.200. Atau maksudnya 4.000 gram dari 4 kilo, terus 1.200 gram dari 1,2 kilo mentega. Nah, udah memisalkan, udah bikin tabel, sekarang kita masuk ke apa aja sih yang harus ada di model matematika atau yang harus dikerjain. Yang pertama harus ada yang namanya kendala utama. Nah, kendala utama ini adalah bentuk sistem pertidaksamaannya. Kan kita tuh di program linear itu jantungnya itu pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, makanya disebut kendala utama. Nah, kendala utama ini adalah kesalahan si soal cerita itu. Nah, di kendala utama, kalau misalkan kita udah bikin tabelnya, kita dengan mudahnya kita bisa langsung menentukan kendala utamanya. Nah, kita lihat nih. Kan tadi X sama Y-nya jenis roti ya. Roti jenis 1, jenis roti ya. Roti jenis 1, jenis roti yang pertama itu X. Terus jenis yang keduanya Y. Nah, terus kalau ada X sama Y kan berarti X, terus Y, terus pertidaksamaan, terus angka lain Y. Nah, kalau di sini lihat Ibu tulis Y kurang dari sama dengan 4.000. Itu dari mana? Nah, dari sini kan jenis satunya X kan. Berarti di tepung itu 200X ditambah 100 Y untuk roti jenis 2. Berarti ini tuh maksudnya adalah pertidaksamaan untuk si tepung. 200X tambah 100Y. 100Y untuk roti jenis 2. Berarti ini tuh maksudnya adalah pertidaksamaan untuk si tepung. 200X tambah 100Y. Terus ada tanda pertidaksamaan, terus 4.000. Karena banyaknya yang tersedia itu 4.000 gram. Terus kenapa tandanya kurang banyaknya itu kan 4.000 gram atau 4 kilogram. Maksudnya tuh kayak tepungnya tuh cuma 4 kilo loh. Berarti kan bikin kuenya nggak bisa yang memerlukan tepung lebih dari itu. Makanya tandanya kurang dari sama dengan. Terus di sampingnya itu ada 2X tambah Y kurang dari sama dengan 40. Itu mah cuma disederhanain aja supaya nanti pas digambarkan ke diagram kartesius, kita nggak perlu nulisin sampai angka 4000. Kayak gitu. Terus bawahnya untuk yang mentega sama. Kita tinggal tulisin kan 25X ditambah 50 tambah 50Y kurang dari sama dengan 1200. 25-nya kan dari mentega yang jenis 1. 50-nya dari roti jenis 2. 1200-nya dari persediaan bahan mentega. Jadilah 25X ditambah 50Y
kurang dari sama dengan, disederhanain jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 48. Sampai sini paham? Kalian boleh ulang-ulang terus aja kalau misalkan gak paham ya. Lanjut. Nah, setelah kendala utama, ada yang namanya kendala non-negatif. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau kita itu bergerak di kuadran 1 atau X-nya positif dan Y-nya positif, sehingga disebut kendala non-negatif atau kendala positif. Itu tuh di setiap soal dimanapun, itu kendala non-negatifnya pasti X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 6. Terus yang terakhir ada fungsi tujuan atau fungsi objektif atau juga fungsi utama. Nah, fungsi tujuan ini adalah fungsi di mana kita bisa dapatkan nilai optimasi, atau kan kita mau tahu memperoleh keuntungan maksimumnya berapa apa sih jenis satunya berapa sama jenis duanya berapa supaya maksimum keuntungannya. Makanya di fungsi tujuan yang dipakainya itu kan harga. Jadi Z dalam kurung X, Y sama dengan 1500X ditambah 2000Y, makanya ditulisnya. Karena yang kita pengen tahu adalah si harganya. Kayak gitu ya. Kalau misalkan masih belum paham, kita lanjut ke contoh yang kedua supaya lebih paham lagi. Atau mau diulang-ulang lagi yang contoh yang pertama, kan bentuknya video jadi kalian bisa ulang. Lanjut ke contoh yang kedua. Oke, di contoh yang kedua ini masih tentang tepung. Bacaan dulu soalnya ya. Seorang pembuat kue mempunyai 2 kg gula pasir dan 8 kg tepung. Ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu dadar dan apem. Kue dadar membutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan kue apem membutuhkan 5 gram pasir dan 50 gram tepung. Nah, jika kue dadar dijual Rp3.000 per buah dan per kue ya maksudnya, dan kue apemnya 5.000 per kue, maka buatlah model matematikanya. Kita coba membuat model matematikanya dengan menyampingkan pertanyaan. Kan kalau tadi ada pertanyaannya. Nah, kita dulu X sama Y-nya. Siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y. Disitu kan ada kue dadar sama kue apem. Terus ada gula pasir sama tepung. Nah, untuk beberapa kasus pasti sulit untuk menentukan X sama Y-nya. Tapi biasanya bakal kelihatan kalau misalkan udah kebentuk tabel gitu. Terus ini aja, catat dulu, boleh kalian catat dulu diketahuinya ada apa aja, baru bikin tabelnya, itu boleh. Nah, sekarang kita misalkan banyaknya kue dadar itu X, terus banyaknya kue apem itu sebagai Y, atau kue dadarnya X, kue apemnya Y. Nah, terus kenapa kok Ibu bisa langsung sih nentuin X-nya kue dadar, Y-nya kue apem, bukan X-nya gula pasir, Y-nya tepung. Nah, perlu yang pertama tuh ya, yang di contoh yang pertama itu jumlah untuk persediaan bahan itu kan yang bakal jadi disimpan di sebelah kanan pertidasamaan. Itu kan bagian dari bahan atau si tepung dan mentega. Nah, begitu juga yang ini. Yang ini persediaan bahannya itu 2 kg gula pasir sama 8 kg tepung. Otomatis hal yang kita simpan nanti di sebelah kanan pertidasamaan tidak akan masuk ke dalam variabel. Gitu ya. Jadi variabelnya otomatis yaitu kue dadar sama kue apem. Kue dadar Y. Lanjut, kita bikin tabelnya. Tabelnya di sini bikin beda. Jadi sebelah kirinya ada bahan, gula pasir tepung sama harga. Terus di atasnya ada jenis kue dadar sama apem sama bahan yang tersedia. Ini nggak usah bingung. Pokoknya gini. Kalau tadi kan kita udah bikin dadar sama apemnya sebagai X dan Y. Berarti kan kesampingkan langsung. X, Y, dadarnya X, apemnya Y, bahan yang tersedia disimpan di sebelah kanan pertidasamaan. Berarti kan langsung
Masukin dulu gula pasir ada untuk kue dadar, apem, gula pasirnya 5 gram, tepungnya 50 gram. Terus bahan yang tersedia langsung aja masukin gula pasirnya 2000 gram untuk 2 kilo, terus tepungnya 8000 gram untuk 8 kilo. Sedangkan harganya untuk dadar 3000, apemnya 5000. Kalau udah gini gampang banget. Langsung ke harganya untuk dadar 3000, apemnya 5000. Kalau udah gini gampang banget. Langsung ke kendala utama. Langsung ke kanan kan, langsung 10x tambah 5y kurang dari sama dengan 2000. Langsung kan? Kalau tadi kan kayak ke bawah tapi nulis kendala utamanya kan ke samping. Tapi ini bisa lebih gampang lagi. Kalian boleh bikin tabelnya yang tadi kayak gini. Jadi untuk dadar kan X, jadi 10X ditambah apemnya Y, jadi 5Y. Bahan yang tersedianya 200 gram, 2000 gram maaf. 10X tambah 5Y kurang dari sama dengan 2000. Terus yang bawahnya sama, 20. Maksudnya 20X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 8000. Gampangan ya? Lanjut. Ini boleh disederhanain, kalian silahkan sederhanakan sendiri. Lanjut, kendala non negatifnya tetap sama, jadi kalian tinggal langsung tulis aja. Dan fungsi tujuannya tulisin Z dalam kurung X, Y. Itu Z-nya tergantung ya, bisa Z, bisa P, bisa apa aja sebenarnya. Fungsi tujuannya berarti apa? 3000X tambah 5000Y, karena harga dadarnya kan 3000, berarti 3000X Y. Menghasilkan fungsi tujuannya Z sama dengan Z X, Y sama dengan, atau fungsi ya itu maksudnya. Fungsi Z sama dengan 3000X ditambah 5000Y. Oke. Contohnya 2 aja. Ibu pengen kalian cobain ada soal yang terakhir nih. Tapi model matematikanya dulu aja ya. Kalian coba tentukan model matematika dari permasalahan berikut. Ibu bacain soalnya ya. Seorang petani memerlukan paling sedikit 40 takaran zat kimia A dan 60 takaran zat kimia B untuk memupuk kebun sayurnya. Tuh, itu udah dikasih tahu dari awal. Paling sedikit 48 takaran zat kimia A dan 60 takaran zat kimia B. Otomatis 48 sama 60-nya itu kita simpan di sebelah kanan pertidaksamaan ya. Itu udah dikasih tahu duluan. 3000 per pak mengandung 4 takaran zat kimia A dan 3 takaran zat kimia B. Sedangkan pupuk jenis 2 yang harganya Rp44.000 per pak mengandung 3 takaran zat kimia A dan 5 takaran zat kimia B. Nah, tentukan deh modal kimia B. Nah, tentukan deh modal matematika yang sesuai dengan permasalahan tadi. Komen di bawah ya. Boleh mau komen misalkannya aja. Tabelnya mungkin gak bikin tabel ya, tapi yang diketahuinya boleh. Terus kendala utamanya aja, atau kendala, komen di bawah model matematika dari permasalahan ini. Ditunggu ya komenannya ya. Kalaupun udah ada komenan dari orang lain, kamu masih boleh komen. Tenang aja. Oke, segitu aja penjelasan Ibu tentang pendahulu jelasin tentang pertidaksamaan, linear 2 variabel, terus juga model matematika, dan sedikit tentang nilai optimasi. Nah, di video ini yang penting kalian bisa merubah permasalahan dari soal cerita ke dalam model matematika. Semoga kalian bisa mengerti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, terus nanti komen. Boleh di-share juga. Dan tolong di-subscribe ya yang belum subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.